دافعا في كل شر جالبة في كل خير لنا ولأحبابنا ولمشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Tuan. Majelis subuh hari ini alhamdulillah kita masuk pada tanggal 27 Dzulhijjah tahun 1443 Hijriah, Rabu terakhir daripada bulan tahun 1443 Hijriah. Insyaallah beberapa hari ke depan kita akan masuk pada tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah, tahun baru Islam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan nikmat sehat walafiat, panjang umur, tapi dalam lindungan, bimbingan dan rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, kembali kita buka kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Kemarin tentang perintah sholat kepada anak-anak kita. Jadi kalau anak sudah tahu mana yang kanan, mana yang kiri, maka perintahkanlah dia sholat. Hari ini kita berbicara tentang yang menyebabkan pahala sholat Jumat hilang atau tidak mendapatkan pahala daripada sholat Jumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya menyatakan, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati amsik wal imamu yahtubu faqad laghaw." Rawahul Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah," jika kamu di dalam pelaksanaan sholat berbicara, ansit, diamlah, wal imamu yahtub, sedangkan imam sedang menyampaikan khutbah, faqad laghawta, maka sesungguhnya kamu berbuat laghaw. Laghaw maknanya yang menyebabkan hilangnya pahala sholat Jumat. Hadis riwayat Rawahul Bukhari, Imam Bukhari. Ini kadang-kadang kita kalau lagi sholat, ya, ada anak-anak berisik, ya. Itu sebenarnya ketika khatib sedang berbicara, sudah tidak lagi ada yang berbicara, ya. Ini kadang-kadang kita suka mau diemin anak-anak. Ini orang repot juga, repot. Kalau ada anak-anak masuk ke masjid, ya, usia masih di bawah 7 tahun, yang ada di masjid kalau udah ngobrol bercanda. Dia khatib sedang menyampaikan khutbah, dia ngobrol. Kan kita bilangin,
Ya. Alsin kita ngomong diam. Itu dengan sebab begitu tuh pahala sholat kita hilang kok. Ya. Jadi caranya bagaimana? Itu jangan sampai keluar suara mengingatkan anak. Juga jangan juga kita colek sebelahnya kasih tahu. Yang dicolek biar paham. Nah ini pentingnya kita belajar, mencari ilmu, penting. Karena hal-hal seperti ini kita bisa dapatkan di dalam majelis ilmu. Ya, nggak ada dalam majelis tongkrongan di jalan, nggak ada. Yang ada di majelis ilmu. Nah, jadi yang kemarin kita nggak tahu ya Allah. Karena setiap Jumat selalu mengingatkan anak-anak berisik. Itu berarti gimana? Ya, kalau kita belum tahu karena gembala dan tidak tahuan kita, insya Allah dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mulai besok Jumat jangan lagi. Jadi bagus nih kebijakan pengurus masjid, anak-anak dijadiin satu, ya dijadiin satu. Misalkan tanah wakaf sama itu. Nah repot itu begitu. Habis itu rame kan? Ya. Tetapi yang baik, yang bagus kita sampai itu ke orang tua itu. Kadang-kadang orang tua suka berdalil juga. Ya, orang saya nggak tahu juga, tapi lihat usianya. Ya. Nabi perintahkan kepada orang tua, memerintahkan kepada anak-anaknya untuk sholat pada usia berapa? 7 tahun. Usia 7 tahun saja masih dianggap susah, ya tuh. Karena masih usia sekolah, usia bermain. Bukan berarti kita nggak mengenalkan anak kepada masjid, mushola, bukan. Kalau kita mau mengajak anak kita didik. Kan ada juga tuh anak umur 5 tahun di sebelah bapaknya dia diam gitu. Ya. Paling kalau dia ngantuk dia tidur. Ya. Nah kalau begitu lebih baik kita bimbing sebelah kita. Jadi kadang-kadang orang tua yang lepas saja. Ya, anak dilepas. Kan usia-usia di atas di bawah 7 tahun juga belum berzina. Bahkan sebagian ahli fuqaha, ahli fikih menyatakan kalau anak belum berzina, ya, kalau dia nempel kakinya begitu lama, bisa jadi kena najis itu dalam najis. Karena dia belum berzina, masih kotor. Ada sebagian ulama menyatakan begitu. Nah, kita harus berpikir lebih jauh. Anak itu dibersihkan atau belum? Atau ketika kita mau berangkat ke masjid, kita ingatkan anak-anak itu, nah nanti kalau sudah di masjid, ikut bapak ya, kamu jangan jauh-jauh, jangan kesana pulang dia. Ya. Memang kalau kita tidak kenalkan masjid dari awal, juga tidak bagus juga. Tetapi bukan berarti kita lepas begitu. Ini sholat Jumat ini kedudukannya sangat tinggi. Kita tinggalin sholat Jumat 3 kali berturut-turut aja, 3 kali berturut-turut. Ya, man taraka salasa Jumu'atin. Siapa orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali bila udhrin tanpa udzur, sakit juga, nggak ada musibah banjir, di rumah aja. Kata Allah munafik. Allah catat tuh kita sebagai orang-orang munafik. Itu 3 kali. Ya, kita ingat-ingat kemarin tuh waktu corona. Ya, corona ada 2 bulan Pak, 2 bulan. 2 bulan. Ada 2 bulan nggak sholat Jumat. Begitu masuk wabah pertama akhir Maret, ya, akhir Maret, saya ingat banget tanggal 27 Maret. Kebetulan saya lagi ada di Bekasi. Terus saat di Bekasi nggak ada masjid terbuka. Karena sudah mulai ada larangan berkumpul. Ya, alhamdulillah masjid Jambi masih bisa terlaksanakan. Bahkan minggu depan itu April itu dibuka atau di atas. Ya, ya kita harus cari jalan keluar. Bukan berarti pemerintah melarang terus kita nggak mau kerja. Ya, tetap kita punya kewajiban. Seminggu sekali. Nah, ini kita tinggal di rumah. Kalau dibilang ada wabah
menurut ente? Coba dong ikhtiar cari. Kalau di tanah rendah nggak ada bikin Jumat masjid di sini ada dua. Oh yang satu nggak bikin sini bikin. Kerjain. Oh di sini nggak bikin dua-duanya. Cari ke tempat lain sampai bilang. Masih ada juga masjid yang bahkan ketika pemerintah menganjurkan untuk menggulung karpet, ada satu masjid sampai sekarang nggak pernah digulung karpet. Pengurusnya bilang, kan saya sering sholat subuh bangunan tiap minggu. Saya suka ngobrol-ngobrol dengan pengurus masjid. Pengurus masjid bilang dari awal nggak pernah digulung. Alhamdulillah sampai sekarang ada yang mati jamaah. Ya, nggak ada mati. Lalu mati urusan Allah. Kalau kita tetap mengikuti protokol silahkan. Pernah gulung karpet, bahkan terawih pernah libur, gitu ya. Bukan kita takut, kalau kita tetap menjaga adab kita kepada pemimpin kita. Jadi ketika pemimpin memerintahkan ini harus begini, kan sholat sunnah itu tarawih silahkan saja. Kan pernah kali tarawih kan berapa hari di sini? Tahun 2020. Nah ini Jumat wajib. Bahkan ada juga yang cerita saya sholat Jumat berdua. Karena ada mazhab yang menyatakan boleh. Ya, jadi yang azan, yang bilang, yang qomat makmum berangkat. Jadi azan, bilang, qomat makmum. Imamnya makmum. Sholatnya juga bukan di masjid, di musola, di rumah. Ya, ini jadi catatan buat kita. Ternyata ada orang-orang yang meremehkan tentang sholat. Sebegitu rendahnya sholat Jumat. Jumat ini adalah waktu di mana umat Islam berkumpul. Kan hari pertama itu kan dalam Islam itu Ahad. Ya, itu bilang minggu. Kalau bisa bilang Ahad. Ahad itu satu. Jadi hari pertama dalam kalender Hijriah, Ahad itu hari pertama minggu. Al-Itsnain, Senin itu dua. Ya, Itsnain itu dua. Ya, Selasa tiga. Ya, Arba'un empat. Berarti Rabu hari keempat. Khamis khamsun lima. Jadi Kamis hari kelima. Jumat jamaah maknanya berkumpul. Itu hari libur sebenarnya. Umat Islam tuh liburnya di hari Jumat. Pekalongan, ya, yang disebut kota santri, itu hari Jumat libur. Nggak ada ke sekolah. Hari libur di sekolah. Saya pernah ke Pekalongan diajak waktu mau ada acara akad nikah di sana, rata-rata nikah itu hari Jumat. Dari pagi, ya, sampai sore terus. Karena Sabtu Minggu tidak masuk anak sekolah. Nah, Sabat itu hari ke-7, Sabat. Jadi umat Islam itu hari rayanya, hari besarnya hari Jumat. Gitu. Kalau umat orang Yahudi hari besarnya hari Sabtu. Yahudi umat Nabi Musa. Sedangkan umat Nasrani hari Minggu. Ya, kita ikutan hari besar kita ikut Minggu, hari libur kita hari Minggu. Padahal yang benar hari Jumat. Makanya hari Jumat itu kita bukan nggak boleh datang, boleh. Tapi ketika datang waktu sholat, tinggal itu dua kali, ya. Tinggal ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dan tinggalkan dalam dua kali. Tapi bayangkan antara yang sholat dan yang kagak. Masih banyak yang kagak. Yang di kampung kita ini masih banyak juga yang kagak sholat. Ya. Seminggu sekali aja masih susah sholat. Ya. Kita sholat harus gotong kan teman-teman kita. Ya. Yang muda jangan merasa diri muda, sehat, nunggu tua dulu itu baru sholat. Ya. Jangan
Kita nggak ada yang tahu mati. Bang tahu kita mati. Kita pengen mati husnul khotimah. Bayang kagak, ngaji kagak, ya, ngobrol, main gaple, main catur, pengen mati husnul khotimah. Nah yang sering sembahyang aja orang suka ini, lu coba jangan sembahyang, belum tentu masuk surga. Oh ya sembahyang aja dibilang belum tentu masuk surga. Gimana ya? Bayar. Ya, kita jaga sholat itu. Makanya Nabi sangat mengingatkan kepada kita tentang sholat. Hanya yang pertama dihisab nanti sholat. Dan satu-satunya kewajiban yang tidak kenal waktu dalam kondisi sholat. Bapak sakit, boleh nggak puasa? Tapi kalau sholat, tetap masih nggak kuat diri, duduk. Gak kuat duduk, berbaring gak bisa, tidur gak bisa dengan bahasa isyarat. Ya. Kalau bahasa isyarat masih gak bisa, sholatin. Jadi gak bisa ngapa-ngapain. Bahkan ketika kita perang saja masih diwajibkan tak sholat. Ada namanya sholat dalam suasana perang. Sholat apa namanya? Ada yang tahu? Sholat dalam keadaan perang, dalam keadaan takut, itu namanya sholat khauf. Dalam fikih ada sholat khauf. Itu diajarkan bagaimana tata cara sholat khauf, sholat dalam keadaan takut. Itu ketika sholat makmumnya terbagi dua. Jadi ada makmum yang mengingat kepada imam, ya dia rukuk, dia sujud, yang di belakang tetap berdiri siaga. Baru nanti yang dia sudah diri, makmum yang berikutnya baru rukuk, sujud dan seterusnya. Ada tata cara gantian. Ya gantian. Jadi kalau semua rukuk, ada semua sujud, musuh melihat nggak diubah. Sebegitunya Pak, kewajiban sholat sangat diperintahkan. Makanya banyak hadis-hadis tentang sholat, ya. Nah ini pada sholat Jumat. Jadi kalau di sholat Jumat berisik anak-anak, jangan sekali-kali kita bilang ansit, diamlah, dan kasih kode aja deh, ya. Atau kepada pengurus, ya, datangi, bilangin anak-anak udah jangan ada keluar kata-kata, ya. Ini susah juga Ustaz, anak-anak bilang begini, ya. Makanya berdiri misalnya satu area tuh biar anak-anak semua aja, ya, jangan sampai di atas dia ngobrol. Ya, tapi kalau belum sholat atau khotib belum naik mimbar, belum menyampaikan khutbahnya nggak apa-apa. Kan ada proyeksi, kadang-kadang suka ngomong kan. Pada adik-adik, anak-anak, tolong nanti ketika khotib sedang bicara, jangan ada yang ngobrol, jangan ada bercanda. Kalau itu belum pelaksanaan sholatnya, belum apa-apa. Tapi ini ketika khotib sedang berkhutbah. Kemudian hadis berikut, idza uqimatis sholatu fakabbir. Ini masih tentang sholat juga. Tsumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulluha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi hadis tentang rukun-rukun sholat, ya. Jadi biar diperhatikan juga sholat ini. Idza uqimatis sholatu fakabbir. Jika kamu ingin memulai sholat, bertakbirlah. Ya, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya. Allahu Allah. Ya, itu dalam kitab Fathul Mu'in ada beberapa penyebab yang salah dalam bertakbir. Yang pertama
Dia memanjangkan kalimat huruf alif. Allah, nggak boleh. Ya. Atau memanjangkan huruf ha pada kalimat Allah. Seakan-akan menambah huruf O. Allahu Akbar. Itu nggak boleh. Atau menambah huruf alif pada kalimat akbar. Allahu Akbar. Ya. Atau memutus dengan nafas. Allahu Akbar. Ada imam gitu ya. Nah itu diingatkan. Ya. Kalau kan ada sebagian pendapat kalau masih dalam satu nafas tidak apa-apa. Tapi kalau sudah dua nafas itu ya nggak boleh. Atau ada juga imam nggak ada kedengaran Allah tidak. Allahu Akbar. Itu juga harus diperhatikan. Oke, yang pertama takbiratul ihram. Tsumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah surah yang mudah bagi kamu di dalam Al-Qur'an. Ya, kita hafal kita mulia, ya baca mulia. Inna atoina. Gak apa-apa, memang hafalnya itu. Ya, tapi kalau jadi imam jangan juga begitu doang. Besok jadi imam pasti jamaah juga. Di sini jauh dari inna atoina dulu. Besok jadi imam lagi, kita jauh dari inna atoina dulu. Jadi yang mudah buat kita. Sekalipun surah pendek, kalau dia nggak memaafkan, buat dia sulit, jangan dipaksa juga. Contohnya yang baca ini, ada saja juga walasan. Tapi dosa itu waktu di sini nawahakan kalau amin. Kalau khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilina illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati. Harusnya falahum. Dia baca ujungnya wal 'asr innal insana apa itu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya belum pernah nggak punya teman Pak, teman ngaji, karena mengaji ya. Itu kalau habis ngaji itu biasa ada pulang ngaji Islam Isya lah 8. Sebelum pulang kita sholat berjamaah. Almarhum ngajarkan, ayo sebelum pulang ke rumah bayar dulu. Dia sampai rumah ngantuk ketika tidur di jog-jog. Ya, kalau dulu masih dulu 80-an 90-an modalnya nggak ada Pak. Orang pulang ngaji kalau nggak ngobrol, ya nonton TVRI juga berita udah nggak ada lagi. Tidur deh. Almarhum pesan dulu sholat. Dia ada imam bacanya waktu ini dulu kalau Isya. Selalu kalau baca waktu ini ujungnya walasan. Saya pikir malam ini doang. Malam baca itu lagi. Akhirnya malam-malam berikut itu kan bercanda namanya anak-anak. Udah sekarang kita jangan sholat, lihatin aja dulu. Benar Pak, terus malam-malam dibaca waktu ini lagi. Dibaca waktu ini lagi. Udah berkali-kali salah, masih diulang-ulang. Kan ini kalau ibarat badai jatuh pada lubang yang sama. Jadi kita jangan. Ya. Nabi perintahkan tayassar maka dengan Quran, cari surah yang paling mudah, ayat yang paling mudah. Kemudian tumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah kamu sehingga kamu tumaninah dalam rukuk. Jadi rukuk itu harus dengan tumaninah. Allahu Akbar. Kurang-kurangnya kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi satu kali, tapi dengan langgam yang lambat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kita jawab subhan. Dibaca apa? Subhan. Itu doang. Ada yang baca subhan. Itu biasanya lagi sujud. Lagi sujud itu subhan doang. Apa dibaca subhan apa itu kita tidak tahu. Nah itu bacaan ketika kita rukuk tumaninah. Tsumma hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian angkatlah badanmu sehingga kamu berdiri
i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Jadi mazhab Imam Syafi'i kita mengucapkan surah Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'd. Kita kebanyakan enggak baca ini pada lupa. Biasanya baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. Itu doang ya. Itu mazhab Imam Maliki. Kalau Syafi'i baca ya Rabbana milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'd. Jadi ketika tumanina berdiri baca lagi. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sehingga kamu bertumanina dalam sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Bertumanina. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian angkatlah badanmu dan bertumaninalah di dalam duduk, yaitu duduk di antara dua sujud. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah jika kamu bertumaninah di dalam sujudmu. Jadi setelah duduk di antara dua sujud, kita sujud lagi. Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian kamu kerjakanlah yang demikian itu di dalam sholatmu semua. Jadi satu rakaat itu hitungannya ketika ruku, ya, ketika ruku itu sudah masuk. Jadi ketika imam sedang ruku, makmum masuk Allahu Akbar. Jangan pakai baca surah deh. Ya, kalau imam masih ruku segera ruku. Kalian ngerti paham ilmu biasanya bacanya kenceng. Allah. Imam biar paham juga membaca di makmum yang baru datang. Ya, masbuk. Sayyidina Ali dulu gitu. Sayyidina Ali ketika mau sholat subuh jalan tuh. Ya namanya manusia sering kesiangan juga. Terdengar Nabi sudah baca surah. Buru-buru dia jalan. Begitu lagi jalan di depannya ada orang tua, bongkok pelan jalan. Sayyidina Ali orang yang sangat taat, punya akhlak. Dilihat ada orang tua di depannya, nggak mau turun ke mana? Pelan-pelan deh. Terus sampai, tapi begitu sampai masjid, dia orang tua juga masuk. Rupanya orang Yahudi kafir. Dia nggak sembahyang, di jalan itu masjid. Sayyidina Ali, enggak marah, enggak keluar, tapi sabar. Ternyata Nabi sudah Allahu Akbar, air wudhu Nah, ketika baginda Rasul dalam riwayat dikatakan ketika Nabi mau mengangkat badan tidak, malaikat Jibril turun menahan pundak Nabi, lama ini tubuh Ali. Jadi ketika Ali sampai dalam saf, Ali takbiratul ihram, Allahu Akbar, dapat satu rakaat. Ya, itulah rakaat dapat satu rakaat. Rangkaiannya i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud lagi, berdiri. Nah, kata Nabi, maka lakukanlah hal yang sama. Nanti ruku juga, tumanina, i'tidal tumanina, sujud dengan tumanina, duduk di antara dua sujud dengan tumanina, sujud lagi dua kali, kemudian tahiyat awal dan seterusnya. Itulah rangkaian sholat dalam hitungan satu rakaat. Ya. Jadi awal hitungan rakaat pertama itu adanya di ruku. Kalau dia tidak mendapatkan ruku, maka belum dianggap dapat satu rakaat. Begitu Allahu Akbar, imam sami Allahu liman hamidah, imam berbangun. Ya kita jangan ruku. Ini kadang-kadang imam punya i'tidal, itu ruku tuh, nggak bisa, nggak sah, karena sudah tidak dapatkan itu. Jadi gimana? Jadi ketika imam sujud, udah kita aja sujud. Allahu Akbar. Dapatnya rakaat? Belum. Ya, belum. Kita belum dapat. Jadi ketika imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya ada pertanyaan Pak. Ya. Sholat yang 4 kali tahiyat
penting 4 kali tahiyat. Itu bisa dapetin kalau orang tua 3 kali. Ini ada sholat 4 kali tahiyat. Ya. Jangan dijawab sekarang. Jawabnya minggu depan. Ya. Kalau kita sehat, ada umur boleh nanya. Boleh. Ya. Barangkali ini, ya yang pertama tentang sholat Jumat nanti. Ketika kita lagi mengingatkan anak-anak, jangan lagi berbicara. Ansit minimal, ansit kan diamlah, jangan. Ya. Yang kedua tadi tentang rukun-rukun sholat. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal minna karim wa lakal sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tusma' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi salamun alaik. Ya Rabbi